Halo sobat, kembali lagi di channel Edukasi Biologi. Kali ini kita akan lanjutkan video selanjutnya ya, tentang sejarah biologi modern, di mana pada video sebelumnya ada perkembangan biologi Aristoteles sampai penemuan organisme bersel satu oleh Anthony van Leeuwenhoek. Pada tahun 1665, Robert Hooke menemukan sel pertama kali yang ia amati menggunakan mikroskop. Hooke mengamati sebuah sayatan gabus dari batang Quercus tuber dengan menggunakan mikroskop. Hooke menemukan bahwa dalam potongan batang tersebut adanya ruang-ruang kosong yang dibatasi oleh dinding-dinding tebal. Inilah penelitian pertama kali mengenai sel. Jean-Baptiste Lamarck tahun 1809 memberi dasar klasifikasi baru pada hewan, dengan pertama-tama memisahkan dalam dua kelompok besar, yaitu pertama, hewan bertulang belakang atau yang disebut dengan vertebrata, dan kedua, hewan tak bertulang belakang atau yang disebut dengan avertebrata. Hal ini ditulisnya dalam buku Filsafat Biologi. Selain itu, Lamarck dikenal sebagai perintis awal teori evolusi dengan konsep adaptasi terhadap lingkungannya, yaitu perubahan terjadi pada spesies sebagai akibat reaksi mereka terhadap lingkungannya atau adaptasi. Anggota tubuh yang terlatih akan menguat, sementara yang tidak terpakai akan melemah dan tereduksi. Hasil adaptasi ini lalu diwariskan secara turun-temurun kepada anaknya. Pada tahun 1859, Charles Darwin menerbitkan buku dengan judul The Origin of the Species yang mendasari teori evolusi dengan bukti kuatnya. Dia menetapkan bahwa semua spesies dari kehidupan telah diturunkan dari waktu ke waktu dari nenek moyang bersama, serta memperkenalkan teori ilmiah bahwa pola percabangan evolusi dihasilkan dari sebuah proses yang disebut dengan seleksi alam, yaitu makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya lama-kelamaan akan punah. Robert Koch adalah bapak bakteriologi dunia, menemukan agen penyebab penyakit fatal, yaitu Bacillus anthracis. Koch menemukan spora formasi bakteri antraks yang bisa tetap aktif dalam kondisi tertentu. Namun, di bawah kondisi yang optimal, ia menemukan bahwa spora yang dihasilkan akan menyebabkan penyakit. Pada tanggal 6 Juli 1885, terjadi peristiwa penting dalam sejarah dunia kesehatan. Ketika itu, vaksin rabies pertama kali ditemukan oleh Louis Pasteur. Pasteur mengembangkan berbagai teori tentang adanya patogen atau bakteri penyebab penyakit dan teknik untuk mencegah penularan mikroba. Teori tersebutlah yang mengarahkan Pasteur pada penemuannya tentang vaksin. Tidak hanya itu, pada tahun 1856, ia berhasil menemukan cara mencegah pembusukan makanan hingga beberapa waktu lamanya dengan proses pemanasan yang biasa disebut dengan pasteurisasi. Antara tahun 1856 sampai 1863, Johann Gregor Mendel yang dikenal sebagai bapak genetika modern, melakukan percobaan dengan 29.000 kacang polong. Studi ini menunjukkan bahwa 1 dari 4 tanaman kacang memiliki resesif, 2 dari 4 hibrida, dan 1 dari 4 ras yang dominan. Percobaannya membawa Mendel untuk membuat 2 generalisasi, yaitu pertama hukum segresi, dan kedua hukum assortment independent, yang kemudian dikenal sebagai hukum Mendel warisan.
Inilah dasar fondasi genetika pada biologi. Pada tahun 1928, Alexander Fleming berhasil menemukan penisilin, yaitu antibiotik yang dihasilkan oleh jamur dengan genus Penicillium. Zat penemuannya ini dapat digunakan untuk membunuh banyak jenis bakteri yang berbahaya bagi tubuh manusia. Pada tahun 1953, James Watson and Francis Crick menemukan struktur kimia DNA dengan struktur double helix. Watson and Crick mendefinisikan DNA atau asam deoksiribonukleat sebagai polimer yang terdiri dari 4 basa dari asam nukleat, 2 dari kelompok purin, yaitu adenin dan guanin, dan 2 lainnya dari kelompok pirimidin, yaitu sitosin dan timin. Keempat nukleobasa tersebut terhubung dengan glukosa fosfat. Sebagai informasi, DNA adalah materi genetik dari setiap makhluk hidup. Itulah beberapa sejarah singkat perkembangan ilmu biologi dari waktu ke waktu. Semua penemuan tersebut ada dan dipelajari oleh generasi kita sampai saat ini. Agar tidak ketinggalan informasi, tunggu video selanjutnya ya. Dan dukung terus channel edukasi ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen yang positif agar generasi kita menjadi terdidik. Salam Sobat Bio.